Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qomaria Ahmad. Saya akan mempresentasikan tentang kualitas instrumen, kemampuan pemecahan masalah matematis untuk siswa kelas 5 sekolah dasar dengan pemodelan Rush. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematika. Karena yang pertama, kemampuan pemecahan masalah matematika itu adalah bagian dari matematika itu sendiri. Yang kedua, membantu dalam kehidupan nyata apabila dilatih secara terus-menerus. Yang ketiga, membantu dalam mengatasi tantangan zaman yang semakin maju dan canggih. Yang keempat, dapat melatih berpikir logis, analitis, dan kreatif. Kemampuan pemecahan masalah matematika memiliki 4 aspek menurut Polya tahun 1973. Yang pertama adalah memahami masalah, yang kedua menentukan rencana, yang ketiga melaksanakan rencana, yang keempat memeriksa kembali. Untuk itu dibutuhkan instrumen penilaian yang valid dan reliable untuk mendukung pengukuran kemampuan pemecahan masalah matematis siswa secara akurat. Instrumen ini terdiri dari 15 soal dengan bentuk pilihan ganda dengan satu jawaban yang benar. Instrumen ini diuji cobakan pada 3 sekolah dasar daerah Jakarta Timur, yaitu 2 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah. Sehingga didapatkan jumlah respondennya 163 siswa. Data yang didapat dianalisis dengan pemodelan Rush. Lalu aplikasi yang digunakan itu adalah WinStep. Yang awalnya itu adalah kita uji dulu uji prasyarat. Uji prasyarat yang pertama adalah unidimensional. Unidimensi dilihat pada raw variance explained by measure terletak di kolom observe. Hasil yang diperoleh tersebut sebesar 41%. Asumsi unidimensionalitas terpenuhi apabila besaran raw variance explained by measure-nya lebih dari 40%, menurut Holster dan Lake tahun 2016. Terdapat kriteria kedua bahwa unexplained variance in first contrast nilai tidak lebih besar dari 2 menurut Smith tahun 2002, didapat 1,9004. Analisis dimensional lebih lanjut dapat dibuktikan melalui kolom Agent Value Unit menurut Huberty et al. Tahun 2013 dan Kaliski et al. Tahun 2013. Nilai yang diperoleh secara berurutan yaitu 1,90, 1,68, 1,51, 1,32, dan 1,29. Bukti lebih lanjut pada unidimensi dapat diketahui berdasarkan varians yang tidak dapat dijelaskan dengan kriteria agent value unit pada kolom observe tidak boleh lebih dari 2. Menurut Smith tahun 2002. Varians yang tidak dapat dijelaskan secara berurutan yaitu 7,5%, 6,6%, 6,0%, 5,2%, dan 5,1%. Nilai varians berada pada kategori 5-7%, artinya dalam kategori yang kuat menurut Linacre tahun 2011. Dengan demikian, secara empirik instrumen termasuk unidimensi dan membangun validitas konstruk. Yang kedua adalah syaratnya lokal independen. Kriteria lokal independen terlanggar apabila korelasi residual antar pasangan butir nilai positifnya dan lebih dari 0,30 menurut Ariadus et al. Tahun 2020. Tidak ada pasangan butir yang memiliki korelasi residual dengan arah positif dan lebih besar dari 0,30. Yang didapatkan adalah 0,22 dan 0,2. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asumsi lokal independennya terpenuhi. Yang ketiga yaitu sifat monotonisasi. Sifat monotonisasi dalam WinStep dapat dilihat dari kolom observe average di mana nilai harus cenderung monoton naik. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai observe average pada data ini digunakan adalah cenderung naik dari angka negatif 1,074 sampai 1,335.
Berarti dari ketiga asumsi tersebut atau ketiga uji prasyarat semuanya terpenuhi. Selanjutnya adalah kita akan melihat validitas psikometri instrumen. Yang pertama, tingkat kesulitan butir. Butir paling sukar adalah item 13 dengan tingkat kesukaran 2,560 logit, dan butir paling mudah adalah item 7 dengan tingkat kesukaran negatif 2,974 logit. Selanjutnya, butir-butir ini kita klasifikasikan dari kategori sangat sukar sampai sangat mudah. Akhirnya didapatkan butir yang sangat sukar yaitu butir pada item 13, 3, 2, dan 8. Butir yang sukar adalah item 4 dan 6. Butir yang mudah adalah item 9, 10, 11, 5, 12, 1, 15, dan 14. Lalu yang sangat mudah adalah pada butir pada item 7. Lalu selanjutnya yang kedua adalah item fit. Berdasarkan analisis fit item dapat ditentukan berapa banyak item yang baik yang memenuhi kriteria rush model. Untuk mengetahui kualitas item secara empiris dapat digunakan ketentuan dari William P. Fisher Jr. sebagai berikut. Yang A, item model fit mean square range extreme atau nilai outfit MNSQ-nya berada di antara 0,5 sampai 2. B, nilai outfit Z standarnya atau ZSTD-nya lebih besar dari negatif 2 dan kurang dari plus 2. C, nilai outfit measure correlation-nya yaitu lebih dari 0,32 logit dan kurang dari 0,8 logit. Butir soal dikatakan tidak fit dan harus diganti jika tidak memenuhi 3 kriteria di atas. Namun butir soal masih dapat dikatakan fit atau tetap dipertahankan jika memenuhi minimal 2 kriteria di atas menurut Sumintono dan Widiarso tahun 2015. Apabila ditemukan bahwa soal tidak fit, hal ini merupakan indikasi bahwa terjadi miskonsepsi pada siswa terhadap butir soal tersebut. Berdasarkan hasil analisis didapatkan A. Seluruh item nilai outfit MNSQ-nya adalah di antara 0,5 sampai 2. B. Walaupun item 15 ZSTD-nya negatif 2,03, nilai outfit MNSQ-nya didapat 0,63. Dan nilai outfit measure correlation-nya 0,54. Berarti memenuhi 2 kriteria. Maka item 15 masih fit. C. Walaupun item 1, 10, 8, 5, 3, 12, 13, dan 7 nilai outfit measure correlation-nya kurang dari 0,32 logit, tetapi outfit MNSQ-nya berada di antara 0,5 sampai 2 dan ZSTD-nya lebih dari negatif 2 dan kurang dari 2, sehingga item-item tersebut masih fit. Dapat disimpulkan berarti seluruh item fit terhadap model rush. 3. Person fit. Person fit atau tidak terhadap model berdasarkan statistik outfit. Nilai yang digunakan adalah outfit ZSTD. Jika nilainya lebih dari 1,96 menunjukkan bahwa person tidak fit terhadap model. Diperoleh person 85 merupakan person yang tidak fit karena nilai outfit ZSTD-nya 2,40, maka person ini dapat dibuang. Oke, yang keempat ada white map. Pada white map terlihat item yang paling sukar yaitu item 13 dan yang paling mudah adalah item 7. Yang kelima, jawaban benar dan salah pada setiap item. Item 13, jumlah responden yang menjawab salah ada 144 responden atau 88%. Dan yang menjawab benar ada 19 responden atau 12%. Berarti item 13 ini item paling sukar. Item 7 itu jumlah responden yang menjawab salah ada 9 responden atau 6%. Dan yang menjawab benar ada 154 responden atau 94%. Berarti item 7 adalah item paling mudah. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Menurut Sumintono dan Widiarso tahun 2015, kriteria nilai person reliability dan item reliability adalah sebagai berikut.
kurang dari 0,67 lemah. 0,67 sampai 0,80 berarti cukup. 0,81 sampai 0,90 berarti bagus. 0,91 sampai 0,94 berarti bagus sekali. Lebih dari 0,94 berarti istimewa. Sedangkan kriteria nilai Abercrombie-nya adalah kurang dari 0,5 berarti buruk, 0,5 sampai 0,6 berarti jelek, 0,6 sampai 0,7 berarti cukup, 0,7 sampai 0,8 berarti bagus, dan lebih dari 0,8 artinya bagus sekali. Berdasarkan tabel yang didapat di analisis, itu persen reliability-nya didapatkan 0,40, artinya lemah. Mungkin tidak secara efektif instrumen dapat membedakan antar individu yang menyebabkan hasil yang kurang dapat diandalkan. Pada item reliability 0,98 artinya istimewa, berarti instrumen dapat diandalkan dan dapat memberikan informasi yang akurat tentang kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Sedangkan alfa Crombie-nya didapatkan 0,42 artinya buruk. Ini artinya item-item tersebut mungkin tidak dapat mengukur konstruk yang sama atau memiliki konsistensi internal yang buruk. Instrumen kurang reliable untuk digunakan. Selanjutnya adalah separation. Separation ini untuk penyebaran ability atau kemampuan siswa. Percent separation didapatkan 0,82 apabila melihat kriteria indeks persen dan item separation oleh Duncan et al. Tahun 2003 berarti tidak diterima. Artinya penyebaran siswa merespon item tidak tersebar. Item separation yang didapatkan 7,38 artinya istimewa. Luas penyebaran item dari mudah sampai item yang sulit itu mendukung keterandalan item. Precision of measure merupakan keterpercayaan yang kuat pada instrumen dan menggambarkan dalam pengambilan kesimpulan. Nilai estimasi item yang diperoleh pada kolom model SE atau standar error yang baik dalam suatu instrumen harus kurang dari 0,5 menurut Pereira et al. Tahun 2018. Nilai model SE berturut-turut sebesar 0,224 dan 0,220 berada di bawah 0,5. Hal ini dapat diartikan precision of measurement berada pada indikasi item fit yang dapat diandalkan. Lalu disimpulkan bahwa tingkat keterpercayaan terhadap instrumen dapat diandalkan dan menunjukkan presisi pengukuran yang baik. Terakhir yaitu tentang fungsi informasi. Pada gambar kurva the test information function ini mengandung makna atau arti. Instrumen ini secara umum diperuntukkan untuk siswa dengan kemampuan negatif 1 sampai 0. Instrumen ini dirancang untuk memberikan informasi maksimal bagi siswa dengan kemampuan sekitar rata-rata dengan sedikit di bawah rata-rata, sekitar negatif 1 hingga 1. Untuk siswa dengan kemampuan jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari rentang tersebut, tes menggunakan instrumen ini memberikan lebih sedikit informasi, sehingga akurasi pengukuran di area tersebut lebih rendah. Demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.